di Mata Suara. Pada kesempatan kali ini kita kehadiran Abiyu Fitrah Pamungkas atau dikenal dengan Mas Amung, seorang pegiat politik dari Partai Politik Gerindra. Mungkin Mas Amung bisa menceritakan dulu bagaimana pengalamannya di politik. Ya, terima kasih Mas Afif diundang di konten Mata Suara ya. Konten Mata Suara, betul. Oh, podcast. Ini media baru. Media baru kebetulan. Oh. Betul. Jadi gini Mas Afif, pertama saya itu bergabung di politik itu di tahun 2016 akhir. Dan di 2016 akhir ini Pak Prabowo memberikan sebuah kesempatan besar untuk anak-anak muda khususnya di seluruh Indonesia ini untuk mengikuti proses kaderisasi yang namanya GMD. Gerindra Masa Depan. GMD itu apa Mas? GMD itu gini, jadi Pak Prabowo itu punya konsep bahwa sarjana-sarjana muda ini harus diberi pemahaman tentang pemahaman yang mantap lah istilahnya tentang negara kesatuan Republik Indonesia, ideologi negara kesatuan Republik Indonesia harus benar-benar ditanamkan, mencetak sarjana-sarjana muda yang terdidik, yang siap berkontribusi untuk bangsa dan negaranya. Itu fokusnya orang luar biasa loh sebenarnya. Fokusnya ini dilaksanakannya di mana Mas? Pendidikan GMD ini? Jadi gini, kalau cerita masalah pendidikan GMD-nya itu akhirnya saya flashback ke sekian tahun ke belakang. Waktu itu kami sibuk di kampus masing-masing, bergeliat dengan politik kampus. Pasti Afif ya ngalami lah. Ada bergeliat di politik kampus, terus habis itu bergeliat di organisasi-organisasi kepemudaan di kota kabupaten. Anak-anak desa yang punya mimpi untuk melompat di tingkat nasional ini akhirnya terjawab setelah Pak Prabowo mengadakan diklat GMD ini tadi. Nah, hari itu kami berangkat semua ke sana bareng-bareng dan kebetulan Pak Prabowo itu rumahnya besar banget, Viv. Besar banget. Di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Gede banget rumahnya. Ada batalion-batalion diklat, ada tempat-tempat pendidikan di sana, kaderisasi dan lain sebagainya. Nah, setelah kami sampai sana, kami masuk. Saya kira waktu awal berangkat tuh mau kayak diklat di hotel tuh, ya kan, bawa koper, pakai sepatu pantofel rapi, wah, kita mau diklat Gerindra Masa Depan. Seremonial lah dikiranya dulu. Seremonial lah, bawa koper lah, apalah, santai lah. Taunya di sana militer, full militer, semi militer. Kami itu, tapi ini yang membentuk karakter kami, akhirnya membentuk karakter kita menjadi punya jiwa yang nasionalismenya tinggi, punya rasa patriotik terhadap negara, bahwa sebenarnya waktu itu kami berpikir, oh ternyata Indonesia ini tidak sedang baik-baik saja gitu. Negaranya kaya, tapi kenapa rakyatnya miskin? Ada kalau mungkin saya akan nanti nanti bawakan ke sini itu ada bukunya Pak Prabowo namanya Paradoks Indonesia. Nah itulah kenapa kami dididik di situ. Masuk digembleng, dididik secara semi militer, diberi ideologi pemahaman merah putih dan segala macam. Tapi hebatnya, Viv, hebatnya, pemirsa juga tahu, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu Pak Prabowo yang siapkan semuanya. Baju, sikat gigi, cukuran jenggot, cotton bud, hal-hal sepele tuh dan semua ada. Fasilitas sekecil itu. Beliau perhatikan. Kaos kaki, sepatu, semua. Buat kami dari anak-anak desa yang punya mimpi ke ibu kota ini, wah luar biasa ini beliau ini pimpinan kami nih, memberikan fasilitas dan semuanya pakai uang beliau pribadi. Betul. Jadi luar biasa sekali diklat GMD itu. Diklat GMD itu berlangsung berapa bulan, Mas? Kebetulan kalau saya basicnya 1 bulan ya, 1 bulan lebih lah, 2 bulanan. Setelah itu kami langsung penugasan selama 1 tahun di Jawa Tengah.
di Jawa Tengah sama Jawa Barat. Waktu itu pasukan tuh fresh from the oven. Setelah selesai pendidikan, langsung ditugaskan untuk mendampingi calon gubernur Sudirman Said. Sama waktu itu, saya lupa lagi yang ada calon gubernur Jawa Barat juga. Jadi kami dibagi. Angkatan kami itu ada 462 orang yang alhamdulillah bertahan sampai selesai. Ya ini Pak Prabowo tidak mewajibkan. Ini Pak Prabowo juga nggak bilang ini disersi dan lain sebagainya. Cuman kalau yang merasa dia tidak sanggup, dia bisa mengajukan, saya mundur lah. Mungkin nggak kuat karena dia punya sakit atau misalkan dia fisiknya nggak terlalu kuat buat ini gitu. Ya banyak anak muda seusia-usia Afif itu waktu kami diklat di sana. Cetakan-cetakannya buat apa sih Mas? Cetakan-cetakannya akhirnya beliau berharap bahwa kalau di Partai Gerindra beliau kepingin punya perwira-perwira muda, perwira-perwira muda yang terdidik untuk menyelaraskan apa sih yang sebenarnya Pak Prabowo ini perjuangkan. Gitu. Jadi nanti bisa jadi pimpinan-pimpinan partai, bisa jadi pimpinan-pimpinan tingkat kecamatan sampai tingkat ranting dan lain sebagainya. Dan juga harus bisa menyampaikan sama masyarakat bahwa kami ini terdidik merah putih, kami ini terdidik NKRI harga mati, dan ini yang kami perjuangkan. Itu lewat anak-anak ini seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke, 462 orang yang finish 400. Berarti bisa dibilang gini ya Mas Amung, kalau GMD ini mereka yang dikader langsung, yang didiklat langsung oleh Pak Prabowo Subianto gitu. Nah, kedekatan apa yang sempat Mas Amung dapat di Hambalang gitu? Ini gini. Ini akhirnya menarik. Tapi saya sebelum membahas kedekatan, kayaknya kita ngobrol nyantai sambil ngopi, sambil rokok enak ini. Mas Amung boleh kita karena sambil nyantai. Saya punya idola ini Mas Afif. Ini bicara masa idola kecil ya, sebelum kita bahas kedekatan dengan Pak Prabowo. Saya punya idola itu kebetulan politisi Partai PD Perjuangan, namanya Pak Bambang Pacul. Pak Bambang Pacul itu kalau ngoceh masalah politik, itu harus rokokan. Nggak sah kalau nggak rokokan. Kalau nggak sah kalau nggak rokokan, karena nggak mengalir ini otak ini, kayak freeze gitu. Sempat menjadi cerita kalau Bambang Pacul pas sempat berkunjung ke Padepokan. Betul, Garuda Yaksa, betul, ke Padepokan. Garuda Yaksa kalau nggak rokokan. Iya, Pak Prabowo saya nggak bisa mikir katanya. Saya minta asbaknya Pak Prabowo katanya, wah Masya Allah. Kalau saya juga itu, beliau itu. Kebetulan rokok juga ini jadi dopamin, semangat. Iya, semangat. Berpikir, dan mungkin sambil dicek juga ya. Saya ini salah satu penyumbang devisa yang besar juga loh untuk cukai, betul. Untuk Indonesia ya. Betul. Even apapun itu perusahaan rokoknya, pasti memberikan pajak. Makanya teman-teman kita support negara, kita beli rokok yang bercukai. Betul. Mas Afif jangan beli yang nggak ada cukainya loh. Cukai dong, cukai. Nah ini kan langsung bisa mikir ini kita Mas. Kedekatan apa yang didapat dengan Bapak Prabowo Subianto? Sebagai orang yang sempat dekat dan sampai sekarang terus menjalin hubungan dengan pihak-pihak elit di pusat dan sebagainya. Kedekatan apa yang Mas Amung dapat? Jadi Pak Prabowo ini orangnya, ini saya cerita tahapan mulai kami di dalam barak ya, kami di Geraha, di Diklat. Suatu malam itu Mas, kami itu Diklat tuh paginya kami ditindak itu dalam arti gini, kami didisiplinkan oleh senior-senior kami, komandan-komandan kami, pimpinan-pimpinan kami. Kalian tahu nggak, semalam ketua umum kita, pimpinan, bahasanya komandan ya, pimpinan ini datang ke Geraha kalian, nengok kalian satu persatu. Nengok selimut yang tersingkap, yang terangkat, diselimuti, dan lain sebagainya. Dan arahan beliau apa? Jangan dibangunkan. Mereka capek. Mereka besok harus pendidikan, harus sekolah, dan lain sebagainya. Dan itu luar biasa gitu loh. Maksudnya, sekelas beliau itu, kami ini anak kampung ini, yang
kami cuma punya mimpi. Wah, ini seorang tokoh nasional besar, Prabowo Subianto. Hadir di malam kami istirahat. Gitu. Paginya kami wah kalian semua dulu. Ambil push up dulu. Ya, biasalah semi militer kan. Push up dulu kami, apalah dan sebagainya. Sedekat itu pimpinan dengan kami, dengan anak-anaknya. Kami bilang kami ini anak-anak itu, anak-anak ideologi ya, anak ideologi Bapak itu sedekat itu beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak cerita beliau ini hal-hal kecil itu selalu ditanyakan ke senior-senior kami, komandan-komandan kami, termasuk sekarang ada Pak Mensesnek, ada Pak Prasetyo Hadi, Bang Prasetyo Hadi, ada Pak Menlu, Bang Sugiono. Itu selalu ngecek lah, itu gimana anak-anak, gimana makannya, gimana gizinya, obatnya, ada yang sakit nggak, apa gini, dan selalu dicek. Setiap kami apel malam, selalu kami hitung. Siapa yang sakit, siapa yang selalu tiap malam itu benar-benar, itu hal kecil. Padahal menurut beliau menurut kami kayak, kami ini jauh loh dari beliau. Maksudnya dalam arti jauh itu anak bukan ponakan bukan, rumah cucu jauh bukan, rumah jauh. Kami nih orang-orang kampung yang datang dari desa ke sana untuk menimba ilmu. Betul. Terus kok seperhatian itu beliau? Kami cerita nih, merinding juga kami. Akhirnya itu bicara panjang banyak. Nah, Pak Prabowo itu orang yang sangat peduli sama anak-anaknya, anak-anaknya itu sangat peduli. Jadi sedekat itu. Terus banyak hal lah yang beliau ini sebenarnya kalau orang terkesan melihat dia media dan lain sebagainya itu kayak wah keras ya dan lain sebagainya. Beliau ini nggak keras. Beliau ini lembut hatinya. Betul. Ini salah satu contoh ya, Viv ya. Salah satu contoh, ada sebuah cerita. Suatu hari itu waktu saya dengan senior-senior kami ada di tim sus, namanya tim susnya Pak Prabowo, tim sus 08 itu ada dantim ada senior dan sebagainya, itu cerita sama kami kalau beberapa pagi yang lalu Pak Prabowo mau berangkat menuju ke rumahnya, di kediaman di Kertanegara, di Jakarta dan sebagainya. Ada kegiatan lah di ibu kota. Itu beliau jalan. Nah, senior kami ini nggak sengaja menyenggol atau istilahnya keinjek rumah semut. Jadi ada gundukan banget. Benar-benar rumah semut. Benar-benar rumah semut. Di tanah, gundukan. Ada semut-semut gitu. Terus ya kan nggak sengaja kelewat keinjek gitu. Pak Prabowo tahu. Pak Prabowo tahu. Dan apa yang dilakukan beliau? Senior kami itu disampaikan, kamu itu harus tahu bahwa semut itu membuat rumah itu juga tidak mudah. Karena dia berkoloni besar, dia harus bekerja sama ratusan bahkan ribuan semut untuk membangun sebuah rumah. Kamu hancurkan cuman hanya sekali lewat. Saya tahu kamu nggak sengaja. Coba kamu ganti rugi dulu ke semut. Wah. Gimana ganti ruginya tuh, Mas? Kamu ke dapur, ambil gula, kasih makan semut sehambalang. Jadi tiap pagi senior kami ini ngasih makan semut, ngasih makan rumah-rumah semut tuh di sana hambalang. Jadi beliau ini ngasih makan. Nah, ini cerita ini sebenarnya saya mau pingin garis besarnya adalah ini loh semut, makhluk Allah. Yang makhluknya Nabi Sulaiman juga lah ya, makhluknya Nabi Sulaiman juga, umatnya Nabi Sulaiman juga makhluk Allah. Tapi diperhatikan sama Bapak. Yang kadang-kali kita sepelekan ya. Iya, itu even semut. Apalagi bangsa, apalagi rakyat Indonesia. Betul. Apalagi kita ini. Iya. Ya pasti kami beliau jadi presiden ya pasti akan berpikir sampai ke bawah, sampai ke elemen terkecil. Itu pasti akan beliau pikirkan rakyat itu. Ini semut nggak sengaja, tapi dia berprinsip bahwa ini juga makhluk Allah. Ini juga mencari makan. Karena dia berpatokan, dia pernah cerita ke kami, Pak Prabowo ini, Allah itu bahkan di ujung lautan pun setiap ikan tuh akan dapat makanannya. Dia patokannya itu. Mungkin rezekinya semut ini melalui kami, gula dan sebagainya.
Itulah luar biasanya beliau. Ini kami mau menganalogikan ya dari cerita itu kayaknya Pak Prabowo, ini rakyat Indonesia pasti diperhatikan. Ya. Ada sekian ratus juta penduduk, sekian suku, budaya, bangsa, bahasa, pasti beliau perhatikan semua. Cuman memang mungkin bertahap ya, slow, betul. Karena kan nggak bisa regulasi segala macam kita main tabrak gitu aja kan nggak bisa Mas. Nah, gitu. Kan kebetulan Mas Amung ini orang yang dekat dengan Pak Prabowo, pernah mendapatkan ilmu langsung dari Bapak Prabowo. Ya. Perasaan atau tanggapan Mas Amung ketika banyak pihak yang berkomentar terkait Bapak Prabowo, ya, kebijakannya dulu sebagai yang berkedudukan di luar pemerintah, sekarang menjadi bagian dari pemerintah, partai pemenang dan sebagainya. Gimana tanggapan? Istilahnya kan Mas Amung ini kan kayak anaknya gitu kan. Kami ini, orang tua kami mengajarkan ini gitu. Ya. Sama seperti kayak kita kalau dengar orang tua dan sebagainya kan pasti kita juga pasti membela orang tua dan sebagainya gitu. Nah, tanggapan Mas Amung terhadap komentar-komentar terhadap Pak Prabowo. Jadi kami menyadari dewasa ini berpolitik itu sebuah kebijakan ya, kebijakan. Itu pasti ada yang namanya pro dan kontra, pasti. Ya. Ada yang mendukung dan ada yang kurang mendukung atau belum mendukung lah, bahasa saya belum mendukung. Ya kalau kata-katanya netizen, kalau kata-katanya netizen itu kayak yang ngata-ngatakan dulu waktu pilpres ngata-ngatakan fisik lah. Jadi kalau anak muda sekarang milenial yang ngejudge fisik itu apa? Ngejudge fisik itu apa ya namanya? Ngejudge fisik. Body shaming. Body shaming. Body shaming. Iya. Body shaming. Ya kayak body shaming itu kayak kami tuh merasa kayak sedih aja gitu. Ini kan masalah kebijakan. Ya. Jangan kamu judge keluarganya. Jangan kamu judge fisiknya. Jangan judge apa. Waktu sebelum pilpres dan sebagainya, beliau memang belum menjalani terapi pengobatan. Itu zaman dulu itu beliau pernah terjun di penugasan di waktu itu dia Kasatgas, kepala satuan tugasnya atau di Timur waktu itu. Terus mendaratnya fail, salah. Salah ini dalam arti bisa jadi karena mungkin di bawah tekanan, di bawah sudah main gempur dan lain sebagainya atau gimana. Akhirnya ada sedikit cedera di masa mudanya beliau itu. Ada sedikit cedera masa mudanya beliau yang akhirnya berimbas di masa tuanya kambuh lagi. Ya. Ini beliau ini seperti ini karena mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka berjuang dan sebagainya. Nah, saya sangat merasa sedih Mas kalau itu yang dibahas. Ya. Kami jangan ke situ materinya. Terus bahas keluarga, bahas keluarga nggak harmonis dan lain sebagainya. Enggak kok. Ya. Ibu sama bapak baik-baik saja. Betul. Oke-oke saja. Kami sering ketemu ibu. Ya. Even nggak ada momen pilpres ya. Jadi kalau saya heran juga tuh setiap ada momen pilpres selalu digoreng. Ini kalau waktunya pilpres mereka bersatu nih. Ya. Kopi darat nih, apalah. Ketemuan, momen berdua. Momentual gitu. Berusaha mencari simpati publik lah dengan menghadirkan ibu dan bapak dengan dinamika kisah percintaannya. Nggak ada pilpres, nggak ada ini pun sering juga beliau ketemu koordinasi. Maksudnya ya mungkin secara administrasi mungkin KTP kalau orang berbaca kan KTP-nya orang bukan banyak secara di mana-mana itu kan berpisah hidup gitu. Tapi mungkin hatinya enggak. Sampai hari ini saya yakin itu kayak jangan itulah yang jadi bahasan. Kalau itu kami sangat-sangat kecewa. Cuman kalau masalah mengkritisi kebijakan, ayo kita bertabayun gitu loh. Bertabayun dulu. Ini tujuannya Pak Prabowo ini apa? Tujuannya pemerintah ini apa? Jangan masyarakat, netizen, orang ini melihat hari ini ada sebuah kebijakan dinilai besok akan berimbas. Ya itu jangan. Betul. Karena ini investasi jangka panjang, Mas. Gitu. Sebuah kebijakan ini. Kebijakan ini dibentuk untuk apa? Itu kan harus kita bertabayun lah. Harus mencari mencari
ini sebenarnya buat apa sih? Tujuannya apa? Iya. Untuk rakyat apa? Kenapa kok ini harus dilakukan ini? Kenapa kok itu harusnya kayak gitu? Mungkin gitu sih Mas. Tapi Mas Amung, kalau kita bukan memaksakan ya, menganjurkan untuk teman-teman kita yang lain dan sebagainya untuk terus bertabayun terhadap Pak Prabowo sendiri kan, berarti kan kita juga membatasi. Nah, bagaimana caranya supaya teman-teman semua ini setidaknya bukan tabayun dulu deh, mengerti dulu apa maksud dari kebijakan pemerintah dan sebagainya. Soalnya kan kita nggak bisa membatasi orang, Mas, Iya. untuk mengkritik atau apa dan sebagainya gitu kan. Iya, itu benar sih. Itu bagaimana setidaknya agar masyarakat itu mengerti Bapak Prabowo ini sedang berjuang, sedang berupaya. Apalagi ini baru eskalasinya baru berapa bulan, Iya, belum baru nyampe 1 tahun. Iya, belum 1 tahun, belum Belum, ya. banget tuh. Kayaknya Oktober ya nanti ya. Betul. Jadi gini, Viv, itulah tugas-tugas kami, kader-kader partai beliau, koalisi merah putih dan sebagainya untuk menyampaikan langsung pada masyarakat tujuannya itu apa. Termasuk ini contoh program utama ya, ini contoh ya, kita sedikit masuk ke masalah program makan bergizi gratis, MBG. MBG ini apa sih tujuannya? Bisa tak seorang Prabowo Subianto? Kan ada pertanyaan tuh pasti. Betul. Bisa tak seorang Prabowo Subianto ini ngasih makan anak se-Indonesia? Anak sekolah PAUD atau preschool yang belum masuk sekolah. Terus habis itu balita. Terus habis itu ibu menyusui. Habis itu ibu hamil. Bisa tak? Berapa juta orang di Indonesia ini yang akan, berapa APBN yang akan dilaksanakan, yang akan regulasinya seperti apa dan sebagainya. Nah, ini fenomena ini yang akhirnya menjadi bahasan di lapangan tuh. Enggak mungkin ini bla 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 dan sebagainya. Tapi kami punya punya optimisme bahwa pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming Raka ini pasti bisa melaksanakan ini. Karena fokusnya beliau itu adalah membangun sumber daya manusia, Viv. Betul. Jadi membangun SDM ini bukan hanya di sektor pendidikan di sekolah saja, bukan hanya materi apa, kurikulum yang harus disiapkan seperti apa, cuman juga harus membangun nutrisinya. Nutrisinya. Jadi gini, kebetulan saya juga senang olahraga. Betul. Jadi ada komposisi makanan yang memang harus memang kita konsumsi sehari-hari untuk minimal bertahan hidup, minimal. Nah, ada karbohidrat, ada protein, ada serat, terus habis itu ada sayur itu serat, ada buah, ada susu dan lain sebagainya, kalsium, belum zinc dan lain sebagainya. Nah, ini Pak Prabowo sudah pikirkan dengan orang-orang itu. Kalau anak-anaknya kenyang, kalau anak-anak ini untuk urusan lambung tengah saja, untuk urusan makan saja udah tuntas, sudah selesai. Mereka sekolah nggak akan bingung mikir, duh aku luwe yo. Mungkin kalau aku dulu zaman sekolah ya, karena saya ini orang Malang, terus wong deso lah kayak ini. Saya ini bingung, aduh iki katanya untuk bakso opo iki sing enak iki. Katanya untuk cilok pulang apalah lapar lah dari sebagainya. Saya dulu sekolah itu sangunya Rp1.000. Naik angkot 500, jajan 500 waktu SD. Rp500, Rp500. Pulang jalan berarti. Berangkat dianterin, pulang naik angkot 500. Berarti saya punya spare untuk jajan tuh Rp500. Alhamdulillah orang tua saya bisa ngasih sangu uang 1.000. Betul. Nah di Indonesia banyak orang yang untuk memberikan sangu saja kayak mungkin mending buat yang lain. Untuk kebutuhan mungkin beli beras di rumah, beli lauk dan lain sebagainya. Tapi hari ini semua terjawab dengan programnya Pak Prabowo ini. Ini apa sih, Viv? Ini investasi Pak Prabowo ini. Investasi terhadap bangsa Indonesia. Pak Prabowo ini menginvestasikan anak-anak yang hari ini diberikan makan bergizi gratis, kenyang, mengenyam pendidikan gratis. Terus habis itu sekolah insya Allah negeri APBD juga akan mengcover dan lain sebagainya, bisa sampai gratis untuk yang tidak mampu untuk 20 tahun ke depan, Viv. Yang sebetulnya wallahu alam beliau ini ikut merasakan apa enggak kita nggak tahu. 20 tahun lagi 2045 Indonesia emas.
Itu investasinya dari sekarang. Jadi jangan netizen ini akhirnya masyarakat ini berpikir, loh Mas, kalau yang di programnya dikedok sekarang akan berimbas bulan depan. Ya, betul. Itu selalu short term sekali. Sedangkan ini Pak Prabowo ini membuat program jangka panjang. Bahwa investasi sumber daya manusia ini sangat penting. Itu, Viv. Nah, ini sebenarnya yang perlu Afif tanyakan atau evaluasi di sini bersama, bahwasannya program kebijakan pemerintah, kebetulan Afif juga bersama kawan-kawan di luar, kawan-kawan akademisi di luar juga sering berdiskusi terkait program, apalagi MBG misalnya. Mereka hanya fokuskan pada program dengan skala besar, padahal tanggung jawab lain itu kan skala daerah juga. Ya, betul. Yang menjadi yang bersinggungan dengan apa yang dikatakan Mas Amung tadi, bahwasannya kalau misal kayak MBG ini kan eskalasinya untuk tahun-tahun ke depan, untuk 2045 dan sebagainya. Tapi ini yang menjadi point of view Afif, bagaimana masyarakat dan sebagainya itu harus melihat bahwa kebijakan publik itu nggak satu MBG aja gitu. Ada tanggung jawab lain di kebijakan daerah yang lebih dekat. Kebijakan dari pusat turun ke daerah inilah yang bisa mengimplementasikan bahwa sebulan baru berdampak. Nah, seharusnya kan orang-orang kan bisa mengerti bahwasannya ini bukan sekedar tanggung jawab pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah juga. Baru kalian bisa meminta pertanggungjawaban bahwa bulan depan saya pengen pelayanannya seperti ini. Itu kan tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga, masyarakat kan mungkin fokusnya hanya ke presiden. Fokusnya, pokoknya apa-apa pusat sebulan harus jadi gitu. Iya. Hal-hal seperti itu kan menjadi salah satu tujuan Mas Amung juga untuk bergiat di politik daerah ya. Ya, betul. Untuk mewakili pemerintah pusat di daerah. Iya, betul. Bagaimana Mas Amung menghadapi gejolak dinamika politik di daerah gitu, membawa program pemerintah pusat dan sebagainya gitu? Jadi gini, kalau di pemerintah daerah itu kayaknya lebih ke sinergi program antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Contoh, makanan bergizi gratis. Ini makanan bergizi gratis ini sepenuhnya juga bukan menjadi tanggung jawabnya Pak Prabowo untuk, maksudnya saya nggak bilang ini Pak Prabowo lepas tangan atau apa, enggak. Saya maksudnya nggak 100% beliau yang dalam arti ini bisa memutuskan ini seperti ini. Harus ada kerjasama juga dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun di tingkat kota kabupaten. Karena yang pertama, percepatan pertumbuhan dapur itu harus kita monitoring terus. Yang kedua, ada yang namanya, ini kalau kita bicara masalah MBG ya, terus ada yang namanya program juga yang sudah diwajibkan ke kepala daerah. Kemarin alhamdulillah sudah panen raya, Mas Hafid. Panen raya, ya. Serentak. Itu adalah masalah ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini rata-rata, Mas, tanah-tanah yang dipergunakan ini adalah tanah-tanah milik kota kabupaten malah. Pengkok desa misalkan, atau aset milik kota misalkan, kota apapun itu. Contohnya kayak di Kota Malang, ada di Kecamatan Kedung Gandeng itu kemarin Pak Wali Kota juga sudah panen raya dengan presiden serentak itu. Nah, itulah program ini, ketahanan pangan, menanam jagung, menanam padi, biji-bijian. Karena Pak Prabowo sedang membaca. Ketika konstelasi militer di dunia ini meningkat, akan ada kelangkaan terkait biji-bijian. Betul. Jadi beliau akan membaca, kalau 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi pecah perang dunia ketiga misalkan, nauzubillah min dzalik ya Mas ya, kita nggak berharap, cuman beliau membaca sampai ke sana, ini pasokan pakan kita ini pasti akan terganggu. Walaupun mungkin Indonesia ini sekarang menuju ke swasembada pangan. Jadi kita harus bisa memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri. Tapi pasti negara lain akan chaos. Di sana langka, nanti takutnya, khawatirnya, delalah malah jarah ke Indonesia misalnya. Atau berusaha menduduki kita. Karena kita dijajah dulu 3,5 abad. Dengan historical penjajahan terpanjang mungkin di seluruh negara di dunia ini, 350 tahun kita dijajah. Itu apa sih yang diambil? Pala, merica, padi, biji-bijian.
Iya, Rempah. rempah. Jadi mereka hanya ingin menguasai itu. Ya. Karena negara kita ini kaya, Viv. Kaya. Garis pantai terpanjang nomor 2 di dunia setelah Kanada. Ya. Bayangin, sumber daya ikan kita besar. Pertanian kita luar biasa dan lain sebagainya. Ini sebagian ada di tanah milik pemerintah daerah. Ya. Gitu, lahan-lahan ini. Nah, semoga sinergitas antara elit di pusat, pimpinan kami di pusat, pimpinan semua partai di pusat, dengan pemerintah daerah, dengan seluruh pimpinan elit di tingkat daerah ini bersinambung baik. Ya. Gitu, Viv. Jadi program ini biar berjalan lancar. Ya. Tadi mungkin Afif lupa tadi Mas Among menjelaskan terkait sinergitas pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Afif tadi sempat lupa membahas terkait kemarin sempat ada isu dan komentar terkait Pak Prabowo ini selalu buat kebijakan datang sebagai pahlawan saja gitu. Wah, iya ini saya dengar juga tuh. Padahal kalau kita belajar politik, Afif yang dulunya sempat kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, belajar bahwasannya eksekutif, yudikatif, legislatif kan ini kan dibedakan. Pihak swasta dibedakan, sektor ketiga itu dibedakan. Namun banyak masyarakat menganggap bahwa Pak Prabowo datang pas kebijakan lagi bermasalah, datang Mbak pahlawan gitu. Padahal kan kita harus mengerti bahwasannya tupoksi presidennya eksekutif. Iya. Dia juga ada batas-batasannya untuk Iya, masuk ke ranah sektor ketiga pun hukum nggak bisa ada terlalu batasnya intervensi gitu. juga Nah, ya. Bagaimana Mas Amung bersama teman-teman di pusat itu menanggapi bahwasannya kita harus melihat bahwasannya ada batasan antara eksekutif, legislatif, yudikatif, sektor ketiga, pihak swasta dan sebagainya gitu. Soalnya baik di ranah yudikatif, hukum, peradilan, legislatif dibilang Pak Prabowo cuma datang untuk jadi pahlawan gitu. Ya. Gimana tanggapan dari Mas Amung? Mungkin maksudnya Mas Afif singkatnya gini. Mas, Tom Lembong kemarin sama Pak Hasto gimana itu orangnya kan? Ya kan itu kan maksudnya Ya, kan. betul. Nah, jadi gini. Sedikit lah saya bicara sama pimpinan-pimpinan kami di Jakarta, termasuk diskus masalah Tom Lembong. Pak Prabowo ini punya prinsip satu, Mas Afif. Ya. Waktu kami dididik di sana itu, prinsipnya adalah 1000 kawan terlalu sedikit, Betul. 1 lawan terlalu banyak. Jadi sebisa mungkin banyak berkawan, banyak kita ciptakan politik yang dingin gitu. Betul. Kita ciptakan politik yang istilahnya beliau ini kepinginnya menunjukkan bahwa beliau ini orangnya kan besar hati. Iya, betul. Saya menyaksikan betul berapa banyak orang yang bahasa Jawa ini ono butuhe tok. Ya. Kalau Pak Prabowo ada dan beliau maafkan. Ya. Hari ini baik dengan beliau, baik beliau. Ya. Hari ini beliau memperkarakan mengganggu dan lain sebagainya, stabilitasnya dia enggak. Jadi ono butuhe tok, jadi koyo yes, apapun itulah, entah rekom, entah apa. Itu banyak terjadi. Nah, termasuk kasus case Pak Hasto sama Pak Tom Lembong ini tadi. Ya. Beliau ini bukan pahlawan kesiangan. Beliau ini dengan riset. Apakah beliau ini memang Pak Tom Lembong dan Pak Hasto ini kasusnya seperti apa? Sejauh mana hukumnya ke beliau ini dan lain sebagainya. Dan kita ciptakan politik yang dingin. Akhirnya imbasnya luar biasa. Betul. Saya juga mengucapkan selamat ini Bu Megawati kemarin terpilih lagi jadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP ya. Jadi beliau menciptakan kesejukan dengan cara ya itu tadi, udahlah kita selesai, kita fokus bangun negara, kita fokus besarkan negara kesatuan Republik Indonesia, berarti jadi benar-benar macan Asia, jadi benar-benar negara yang swasembada pangan. Gitu dan lain sebagainya. Akhirnya beliau buat keputusan dia dalam rangka kemerdekaan ini
ada amnesti dan abolisi. Ya. Dan kemudian sudah terlaksana. Jadi tujuannya hanya itu Mas Afif. Mendinginkan cuaca ini BMKG ini kan biar dingin gitu loh, politik ini bangun bareng lah. BMKG pun nggak kira-kira ini kemarin kan. Kenapa Dinamika politik Indonesia tuh nggak bisa dibaca. Oh BMKG kan iya. nggak bisa mengkira-kira juga. Iya nih. ya, hari ini apa besok apa ya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut Mas Amung, Afif sendiri sempat membuat hipotesa bahwasannya narasi politik, komentar-komentar masyarakat ke elit politik, ke presiden, narasi antar elit politik dan sebagainya, menarik kesimpulan bahwasannya narasi politik itu benar dan tidak benar. Iya. Kan spekulasi, narasi politik kan mempertimbangkan banyak sektor yang dijadikan spekulasi gitu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kan lebih baik kita memilih untuk contohnya membuat cuaca semakin dingin daripada cuaca memanas. Namun kan banyak pihak yang menyayangkan kemarin, katanya, oh ini narasi misalnya Tom Lembong, Pak Hasto dan sebagainya. Wah ini ada niat lain nih dan sebagainya. Loh, padahal seharusnya kan kita kan lebih baik condong ke yang lebih baik daripada untuk memanaskan sesuatu gitu. Nah, bagaimana Mas Amung bersama teman-teman elit ini menarasikan bahwasannya, ayo dong kita terus menyejukkan dinamika kita, jangan nyaman untuk selalu panas gitu. Jadi kalau kami sih lebih ke ya Mas Afif. Jadi kami berusaha menjelaskan segamblang mungkin sama netizen. Kan ini kan sekarang di dunia di era hari ini yang semuanya serba media sosial, hal sekecil apapun itu dikit-dikit diunggah. Ini termasuk ini hal yang kami rasakan, kayak ini kami harus menyiapkan narasi-narasi yang maksudnya bukan seakan-akan dibuat untuk membela orang, bukan. Tapi ini loh maksudnya ini, kami harus menjelaskan. Secara real. Jadi bahwa sebenarnya maksudnya itu ini baik. Maksudnya baik. Maksudnya program itu ini baik. Maksudnya ngabolisi Pak Tom Lembong maksudnya baik. Menciptakan politik yang sejuk dan lain sebagainya. Jadi narasi-narasi yang kami bangun adalah narasi-narasi yang merangkul. Kami tidak pernah diinstruksikan untuk melawan cacian dengan cacian, Mas Afif. Kami tidak pernah istilahnya nanti kalau ada hate speech, ada upacara serangan, serang balik, hantam dari kubu mana misalnya, hantam balik kesalahannya, buka dosanya apa, nggak ada, nggak ada kami kayak gitu. Jadi kami benar-benar kayak yang, yaudah ya kami berjalan aja, kita buktikan, terutama membuktikan bahwa semua program yang dilakukan Pak Prabowo ini semuanya baik untuk rakyat Indonesia gitu. Nah, terus mungkin untuk Mas Amung, apa sih harapan misal Mas Amung ini terhadap pemerintah sekarang? Kan kita juga harus membedakan bagaimana kita memposisikan diri juga sebagai, contohnya Mas Amung sebagai elit dari Gerindra, tapi juga tidak dipungkiri bahwasannya Mas Amung itu warga sipil. Nah, seakan-akan Mas Amung nih kita jadikan sebagai warga sipil nih, harapannya kepada Pak Prabowo itu apa sih sebenarnya gitu? Kalau saya Mas, saya ini alhamdulillah sipil merasakan tuh proses birokrasi, proses sekarang ini aturan yang berlaku ini sebenarnya sudah baik. Mulai dari zaman semua ini kan berimbas ya. Saya tuh lahir di zaman Pak Soeharto, dan insya Allah kita akan sama-sama menaikkan ke puncak menuju Indonesia Emas di zaman Pak Prabowo Subianto. Jadi ada beberapa presiden yang pasti membuat banyak kebijakan. Pak Harto, Pak B.J. Habibie, Gus Dur, Bu Megawati, Pak SBY, Pak Jokowi, ini semuanya orang baik. Semuanya programnya baik. Jadi kalau harapan sebenarnya, harapan kami adalah tetap sehat selalu ya Pak Prabowo ya. Yang pertama itu untuk menuju Indonesia Emas di 2045 nanti. Terus habis itu harapan kami yang berikutnya ya program yang baik-baik ini dilanjutkan lagi, diperbanyak lagi. Terus
lebih saya sebenarnya harapannya kalau ke pemerintah itu pemerintah saya rasa sudah punya timeline yang jelas ya, program dan lain sebagainya. Harapan saya ini ke masyarakat Indonesia sebenarnya, malah lebih ke ayo saya juga rakyat, saya juga masyarakat, saya juga rakyat sipil, saya juga yang harus punya KTP sipil, saya juga harus yang kayak membayar pajak sama kok. Saya juga bayar pajak, saya bukan pengemplang pajak, saya juga tetap harus antri kalau masuk ke MRT atau lain sebagainya kayak gitu. Tetap itu ayo kita lebih wise lagi. Jadi contoh ini ya hal kecil yang saya sedikit bicara masalah harapan, masalah bendera One Piece, Mas. Aduh, ya betul. Sempat mencuat kemarin. Sempat mencuat ya, One Piece. Hingga saat ini. Masih rame terus One One Piece. Masih rame. Menurut saya, ayo dong, anak-anak muda, semua pencinta anime dan lain sebagainya. Saya dulu juga setiap hari Minggu selalu nonton, Mas. Kalau bangun tidur, waktu Minggu kan ada Doraemon, Shinchan, apa One Piece apa itu di RCTI kalau nggak salah waktu itu. Nah itu saya juga nonton. Jadi, ayo dong, jangan tabrakan antara nasionalisme dengan bendera Jolly Rogers ini. Betul. Jadi jangan hubungkan antara nasionalisme, patriotisme, negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan Jolly Rogers ini. Karena menurut kami isu-isu, jangan mau termakan isu-isu, terutama bahwa ini adalah simbol perlawanan. Ya, betul. Saya melihat waktu Indonesia versus Cina, waktu Indonesia versus Arab Saudi di Gelora Utama Sidang Bung Karno, Gedung Bung Karno, GBK, di GBK, toh bukan bendera Jolly Rogers yang dikibarkan sama timnas, merah putih. Merah Pak. putih. Pemain timnas semua menangis untuk merah putih, bertempur untuk merah putih. Masyarakat yang ada di situ ya juga meneriakkan merah putih. Akhir setiap selesai pertandingan lagu yang dimainkan Tanah Air, Tanah Airku. Jadi sendiri-sendiri boleh kalian berekspresi dengan mengibarkan bendera Jolly Rogers. Saya juga nonton One Piece dulu. Ya, betul. Tapi nggak selesai lah karena episodenya ribuan. Ribuan benar. Saya juga nonton One Piece. Saya juga ngikuti film-film gitu. Tapi jangan dibenturkan antara kalau misalkan narasinya jangan mau dipecah belah lah istilahnya. Ini pencinta One Piece ini berarti akan melakukan melakukan kudeta dan lain sebagainya, melakukan simbol perlawanan. Ya, betul. Ojo lah gitu loh. Maksudnya jangan. Jadi nasionalisme tetaplah, bendera Indonesia cuma satu. Merah putih. Itu jelas. Bahasanya bahasa Indonesia, negaranya negara kesatuan Republik Indonesia, jelas. Presidennya Prabowo Subianto, wakil presidennya Mas Gibran Raka Buming Raka, segala macam ornamen pelengkapnya juga sudah jelas, semua undang-undang yang berlaku 1945 semuanya jelas. Jadi nggak apa-apa mengibarkan bendera Jolly Rogers, bendera Luffy itu nggak apa-apa, cuman jangan ini jadikan simbol perlawanan untuk negara dan bangsa. Jangan menilai bahwa kalau kamu nggak FOMO ini, kalau kamu nggak ikut mengibarkan bendera ini, kamu tidak ikut mengkritisi negara. Bukan gitu caranya, Pak. Bukan berarti bahwasannya bendera One Piece ini jangan dijadikan simbol perlawanan, tapi oke lah untuk kebebasan berekspresi dan sebagainya. Betul, itu yang sepakat saya. Kalau kebebasan berekspresi. Afif jadi mengingat pendapat dari Gus Dur. Kalau merah putih harus tetap di atas. Iya. Apapun boleh di bawah. Iya, kalau merah putih tetap paling atas. Boleh lah kalau misalkan ini tiang nih merah putih nih. Terus kalian cita One Piece, terus bikin di bawahnya sini ada Jolly Rogers-nya. Ini jadikan semangat bahwa seorang Luffy ini bisa menahkodai kapal untuk menuju yang lebih baik lah. Maksudnya semangat patriotisme juga. Oke, saya sepakat. Tapi kalau ini dibenturkan untuk melakukan untuk melakukan janganlah. Sebagai simbol perlawanan masih oke. Tapi narasi yang di belakangnya ini loh. Iya. Akhirnya kan ambisnya politik. Saya juga kurang nyaman ketika ini dihubungkan dengan Mas Gibran pakai logo Luffy waktu debat capres, terus ini bendera yang sekarang berkibar bendera Luffy juga. Loh, ya nggak segitunya juga loh. Mas Gibran ini NKRI juga loh. Jangan akhirnya media ini orang berasumsi, beropini sendiri bahwa ini simbol perlawanan yang dipimpin oleh enggak kayak gitu. Nggak kayak gitu loh. Narasi yang dibungkus ini dari simbol kebebasan berekspresi ini jangan narasinya disalahartikan lagi gitu. Oke, kita mengkritik pemerintah, ini menjadi simbol bahwa
pemerintahan Presiden Prabowo harus ada yang digenjot, harus ada yang diperbaiki dan sebagainya. Namun jangan dinarasikan untuk simbol perlawanan yang masif dan sebagainya, enggak gitu. Untuk gerakan baru atau apa gitu, janganlah. Soalnya ini berimbas pada ini kan Mas, menurut Afif. Oke, ini sebagai simbol perlawanan, tapi FOMO-nya ini berkembang pada narasi-narasi perlawanan yang terlalu mungkin terlalu masif lah. Iya. FOMO-nya ini bukan dalam artian FOMO yang wise, bukan FOMO yang bijak. Iya. Hasilnya. Iya. Jadi FOMO yang ikut-ikutan, yang pada hasilnya orang-orang cuma dari kulitnya aja. Wah, ini udah nggak bener semua nih. Aduh. FOMO-nya kan lebih banyak ini nggak bener semua daripada kita harus bijak. Gitu kan. Sebenarnya itu menjadi understanding daripada simbol kritik itu jangan dinarasikan terlalu istilahnya bukan terlalu masif juga. Jadi gini Beb. Saya kemarin sempat lihat dari ada teman-teman kantor tuh buka TikTok, terus ada ini kembali sosial media ya, buka TikTok terus maaf Pak Presiden, itu bunyinya apa? Armada kami tidak mengibarkan bendera merah putih. Kami kibarkan bendera bajak laut sebagai bentuk perlawanan. Lu jangan gitu kata-katanya. Betul. Ini mungkin orang driver truk ini, armada ini suka sama Luffy suka sama Jolly Roger, suka sama squadnya ini dan lain sebagainya. Terus dia ngibarin tuh. Nah terus jangan narasinya digoreng kayak seakan-akan, oh ini bentuk perlawanan, kami nggak mau kibarkan merah putih, kami akan kibarkan bendera ini. Oh nggak gitu, nggak apa-apa. Jadi pemerintah negara tidak ada instruksi apapun, dan saya juga beberapa kali koordinasi sama Kodim sama Koramil dan sebagainya. Saya tanya, gimana Pak, terkait fenomena, loh kan nggak apa-apa Mas, ini anime, ini orang fans fanatik misalkan, sama kayak saya fanatik dengan klub sepak bola saya, misalnya Arema, Persema, di rumah saya pasang tuh benderanya, tapi tetap merah putih yang di atas. Yang naik, Jolly Rogers mungkin di bawahnya, atau bendera klub di bawahnya, karena kita mau fanatik mungkin, atau Milanisti, AC Milan, benderanya AC Milan di bawahnya, kan gitu. Ini juga menjadi ini ya Mas, pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk juga bijak dalam menanggapi isu-isu sosial dan dinamika politik yang ada gitu kan. Mungkin Mas Amung bisa menceritakan beberapa informasi dari pemerintah pusat untuk menanggapi beberapa isu yang kemarin sempat hangat terkait Pak Prabowo datang sebagai pahlawan di kasus PPATK, hukum kemarin, terus One Piece dan sebagainya. Ada nggak kebijakan atau arahan dari pemerintah pusat terhadap masyarakat gitu? Ada arahan dari Pak Presiden atau bagaimana? Sebenarnya kalau arahan langsung nggak ada ya dari Pak Presiden. Kalau arahan langsung nggak ada. Jadi menyikapi dinamika ini, ya udah santai aja. Maksudnya jangan terlalu dibawa, seakan-akan ini by design, seakan-akan ini ada sebuah enggak. Ini hanya masalah fanatisme aja, masalah ya orang suka aja logo dan lain sebagainya. Terus terkait kebijakan yang lain, mungkin masalah rekening dibekukan kalau 2 tahun. Bahkan sampai ada meme-meme, janda 2 tahun nganggur akan disita negara. Ya nggak kayak gitu juga gitu loh. Semuanya pasti ada kajian-kajian. Kenapa harus itu dilakukan? Mungkin salah satunya adalah, ini hemat kami ya, ini kacamata saya sendiri. Saya juga kurang begitu monitor terkait yang masalah rekening dan lain sebagainya itu. Karena kami fokus ke program pangan dulu ya. Nah itu kami lihat kayak, ini mungkin upaya Pak Prabowo meningkatkan ekonomi atau menekan inflasi atau dan sebagainya. Karena ada aturan-aturan yang mungkin negara akan loss sekian kalau ini tetap berlangsung atau dan lain sebagainya. Bahkan ini satu cerita ya Mas ya. Pak Prabowo itu punya mimpi, kita itu swasembada energi. Jadi kita itu punya sumber daya alam itu yang luar biasa banyaknya. Sumber daya alam itu yang luar biasa banyaknya.
Kita punya nikel, kita punya tembaga, kita punya emas, gunung emas dan lain sebagainya. Nah, tapi kekayaan kita tuh mengalir ke luar negeri. Uang-uang kita ini banyak yang dibelanjakan orang-orang Indonesia ke luar negeri. Shopping di luar negeri, apa di luar. Jadi uang muternya ke luar negeri malah, nggak masuk ke dalam negeri. Karena beliau punya mimpi, beliau ini punya keinginan buat smelter-smelter tambang, smelter-smelter apa pengelolaan bahan baku sumber daya alam ini tadi. Hilirisasi betul. Jadi supaya ini tuh nggak keluar barang ini keluar negeri, terus kita beli lagi nih barang jadinya. Tapi kita bikin, kita olah di sini sampai jadi matang, terus kita distribusikan untuk masyarakat. Gitu. Jadi kalau menyikapi arahan presiden yang terkait masalah itu, beliau nggak pernah memberikan instruksi. Kalian harus counter, kalian enggak. Ya udah biar masyarakat yang menilai. Afif jadi mengingat salah satu dari interpretasi 8 Nawacita Pak Prabowo, penguatan demokrasi misalnya. Berarti kan memang Pak Prabowo dapat dikatakan menjamin kebebasan, kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab dan berintegritas ini. Demi mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. Jadi mungkin dari beberapa isu kemarin dari pemerintah pusat sendiri mungkin tidak ada ini ya, tidak ada arahan yang masif, namun ini dapat kita baca sebagai bentuk kebebasan. Iya, bentuk kebebasan. Afif bacanya, ini isu-isu kemarin ini tanggapan dari pusat sendiri kok tidak terlalu apa dan bagaimana. Ini menandakan bahwasannya pemerintah mempersilahkan kebebasan, ekspresi, narasi-narasi diputar dan sebagainya. It's okay berarti kan. Ini Afif membacanya sebagai berarti salah satu program dari Nawacita penguatan demokrasi ini dijalankan sama pemerintah pusat gitu. Kalau pemerintahnya nggak demokratis, mungkin sudah nggak boleh. Sedangkan sekarang kan nggak ada larangan kayak gitu kemarin. Nggak ada kebebasan pers, diberangus apa isu-isu apa nanti apa penculikan lah apalah, jangan dihubung-hubungkan sama itulah. Ayo, nggak ada kita. Pak Prabowo itu berpikiran sampai sejauh itu. Beliau nggak ada. Gimana caranya membangun, gimana caranya meningkatkan investasi sumber daya manusia ini tadi, anak-anak, adik-adik kita, anak-anak saya, anak-anak teman-teman yang lain, masyarakat, warga masyarakat Indonesia ini, beliau sedang berusaha untuk menciptakan upgrading SDM. Biar nilai matematika kita bisa masuk ke 10 besar dunia. Kita punya mimpi yang besar. Mas Afif, ada profesor-profesor ahli nuklir, ada calon dokter-dokter, ada calon tenaga medis yang luar biasa, ada penerbang-penerbang pesawat tempur yang luar biasa. Terus habis itu di sektor bisnis juga anak-anak ini menjadi ekonom-ekonom hebat gitu loh. Yang nggak ada salahnya, menurut saya belum terlambat Indonesia untuk menuju ke sana. Jadi Afif jadi dari apa yang Mas Am paparkan tadi, Afif jadi mengingat salah satu tulisan Bapak Prabowo dalam buku-bukunya bahwa kita harus membangun bangsa ini agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Betul. Sejajar di bidang sumber daya manusia, di bidang kesehatan, pendidikan, teknik, pendidikan dan sebagainya, agar sejajar misalnya sejajar dengan Cina. Kanada, mungkin ya kan, Amerika, beberapa negara Rusia, di Eropa dan sebagainya. Itu menjadi salah satu cita-cita Pak Prabowo untuk mensejajarkan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain gitu. Dan bukan saja mensejajarkan, kita harus lebih unggul. Harus lebih unggul dong. Jadi kita menang luar biasa loh. Sumber daya alam kita ini luar biasa, Mas Afif. Luar biasa sekali. Cuman sumber daya alam yang luar biasa ini harus diimbangi juga dengan pertumbuhan sumber daya manusia yang lebih baik juga. Untuk pengelolaan ini. Saya optimis kok Mas, 20 tahun lagi itu Indonesia Mas ini benar-benar Indonesia ini jadi macan Asia. Jadi nggak ada tuh kayak kata netizen apa marmut Asia lah, apalah macan ompong lah, nggak kayak gitu. Kita harus tetap menarasikan optimisme lebih tinggi daripada pesimisme. Iya dong. Betul. Apalagi ini
kebetulan sebentar lagi kita akan merayakan ulang tahun Republik Indonesia yang Ya, ke-80. Dirgahayu. Kita jadi mengingat bagaimana jerih payah bangsa Indonesia, Ya. pahlawan-pahlawan kita, masa gara-gara hal-hal yang bisa segera diselesaikan ini kita lebih lemah daripada perjuangan-perjuangan pahlawan kita yang lama. Iya. Mungkin Mas Amung bisa memberikan sedikit satu atau dua harapan dan juga masukan terhadap pemerintah, masyarakat dan sebagainya, dan juga berhubungan dengan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 ini. Apa harapan Mas Amung di ulang tahun Republik Indonesia terhadap pemerintah, masyarakat, dan juga negara kesatuan Republik Indonesia ini? Jadi kebetulan 80 ini menarik ya. Jadi Dirgahayu Indonesia ke-80, Presiden ke-8, Presidennya 08. 08, betul. 88 semua. 88, ya. Jadi harapannya kan 8 ini kan nggak pernah terputus, Mas. Betul. 8 ini kan angka selain 0, 8 ini adalah angka yang tidak terputus garisnya. Dan terus jadi semoga harapan kami ke depan untuk pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu nanti tetap tidak terputus pedulinya sama rakyat Indonesia, semakin care, semakin semakin banyak lagi regulasi-regulasi yang pasti saya yakin itu akan berat ke rakyat. Maksudnya dalam arti berat itu berpihak kepada rakyat gitu loh. Tidak ada satu pemimpin pun di Indonesia ini dari ke-8 presiden kita ini yang saya rasa kebijakannya benar-benar merugikan rakyat segala macam. Itu saya rasa enggak lah. Semua ini semua presiden pasti akan membangun bangsanya, akan membangun sumber daya manusianya, akan membangun sumber daya alamnya, menjadikan negara yang swasembada pangan dan sebagainya. Jadi harapan saya di Dirgahayu Indonesia ke-80 ini Indonesia makin kuat, makin maju, makin disegani di seluruh dunia. Gitu, Mas Afif. Harapan saya. Mungkin itu banyak sekali perjalanan singkat dari Mas Abiyu Fitrah Pamungkas. Oh, satu lagi Mas Afif, saya tambahkan. Saya kepingin saya kepingin sekali adik-adik kami yang sedang berkuliah hari ini, yang sedang menempuh SMA, yang sedang ini juga wise peduli sama kondisi negara saat ini. Jadi nggak bisa semuanya itu diukur hanya masalah ini duit. Maksudnya duit dalam arti banyak uang hidup tenang, enggak. Tapi ayo kita sama-sama, saya mengajak milenial, Gen Z, terus bawahnya Gen Z lagi apa? Gen A ya? Gen Alpha ya? Gen Alpha, ini kalau nggak salah Gen Alpha ya. Gen Z, Gen Alpha, milenial dan sebagainya. Ayo kita sama-sama peduli, sama-sama ikut terlibat dalam proses pembangunan bangsa dan negara ini. Gitu. Betul. Jadi kalau anak-anak muda ini terlibat 20 tahun lagi, kalian tuh akan jadi pemimpin loh semuanya. Di 2045. Iya, 2045 kalian akan jadi kepala daerah berikutnya. 2045 seumuran Mas Afif ini akan jadi bupati-bupati, wali kota, gubernur, DPR RI, DPRD dan sebagainya. Kayak ketua DPC saya, ketua DPC Kota Malang, Gerindra, Pak Murenus Prapto, itu usianya baru 43 tahun. Masih sangat muda. Jadi di usia yang sangat muda ini beliau sudah mengharumkan nama Indonesia di podium balap formula dan lain sebagainya. Belum lagi dia sekarang ikut aktif berpolitik juga untuk membuat regulasi dan kebijakan ini, ikut menyusun dan lain sebagainya. Nah, makanya anak muda ayo. Betul. Jadi jangan merasa nongkrong di kafe terus bahas politik, bahas bangsa, bahas negara itu kalian kasih kuper. Waduh, kon omonganmu sojo negara omong kosong, omong coro dan lain sebagainya. Bukan itu. Tapi kesadaran anak muda sekarang untuk wah ini politik seperti ini, bangsa seperti ini. Saya juga mau andil di bagian untuk membangun bangsa ini. Betul. Gitu Mas Afif. Itu yang terakhir ya buat anak muda ya. Buat anak muda. Ya, itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, informasi dari Mas Abiyu Fitrah Pamungkas atau Mas Amung. Banyak harapan di HUT Republik Indonesia yang ke-80 ini, terutama di masa pemerintahan Presiden Prabowo dengan berbagai macam dinamika
sosial politiknya itu merupakan bagian daripada kebebasan kita berekspresi. Itu bagian daripada kita berdinamika dalam berkehidupan dan berbangsa dan bernegara gitu kan. Mudah-mudahan di HUT ke-80 Republik Indonesia ini, terutama anak muda, seperti pesannya Mas Amung, bisa menjadi bekal bahwa bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar karena anak muda yang usianya mungkin 20 tahun, 17 tahun, 18 tahun sekarang akan menjadi pemimpin masa depan di tahun 2045 untuk membawa Indonesia emas. Ya, menuju Indonesia emas. Mungkin itu saja perbincangan kita pada kesempatan hari ini. Nanti kita berbincang-bincang lebih lanjut lagi di part-part selanjutnya, chapter-chapter podcast selanjutnya. Mungkin bersama Mas Amung nanti akan mengisi kembali berbagai isu strategis nasional maupun daerah. Mungkin itu saja dari Mata Suara untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya dulu Mas Amung. Indonesia Raya dulu? Indonesia Raya. Indonesia Raya? Indonesia Raya. Iya. Dari Mata Suara untuk Indonesia Raya. Luar biasa loh programnya Mas Afif ini. Ini juga dukungan dari beberapa teman, ada teman-teman semasa kuliah juga Mas Amung. Oh iya. Jadi kita punya teman-teman masa kuliah yang bergerak aktif. Sekarang saya aja yang gantian tanya. Waduh, ini mungkin nanti bisa jadi berikutnya ya. Ini Mata Suara ini mau seperti apa sih, Viv, sebenarnya tujuanmu? Mata Suara itu sebenarnya kita mau menjadi wadah pendidikan politik. Utamanya pendidikan politik sebenarnya, menjadi media informatif. Media informatif. Ini cikal bakalnya Mata Suara sebenarnya dari dasar-dasar kebutuhan pemikiran teman-teman semasa kuliah. Ada namanya Safety Andila, Gusti Rifki, Alta dan sebagainya. Itu teman-teman semasa kuliah kemarin. Kami bergerak untuk membuat media gitu Mas Amung. Kita kan kebetulan FISIP. Oh, FISIP ini ya, Fakultas Ilmu Sosial Politik ya? Ilmu Sosial Ilmu Politik. Jadi kami berlima ini, ayo dong kita buat media pendidikan politik gitu. Pendidikan politik juga jangan formal-formal. Kita memberikan edukasi informatif. Bisa menghadirkan orang-orang dan memang semuanya anak muda ya. Anak muda. Kayak yang saya bahas sebelumnya, anak muda. Jadi semuanya sudah mengimplementasikan lah. Betul. Ya kita mengejar 2045 lah. Iya, ikut andil ya. Ikut andil membawa Indonesia emas bersama teman-teman. Samain asli Mas Arif asli mana? Lima. Indonesia Nusa Timur. Tenggara Barat. Ya. Indonesia Timur. Nah, inilah menariknya akhirnya saya juga saudara-saudara kami di Indonesia Timur ayo lebih aktif juga untuk politik anak-anak mudanya ya terutama ya. Kalau senior-senior banyak lah mungkin yang sudah senior-senior saya juga, senior-senior Mas Afif sudah banyak berpolitik. Ayo yang Gen Z di Indonesia Timur yang kita west juga sama politik. Benar juga itu Mas Afif. Sudah lama suka sama politik. Dari semenjak keluar di bangku SMA, sebetulnya orang tua kan mintanya kesehatan. Orang tua mana sih yang nggak mau anaknya kuliah di kesehatan? Kedokteran dan sebagainya. Enggak lah, tetap politik. Dulu itu sebenarnya aku kritik banget sama Fadlizon sama Fahri Hamzah. Oh gitu. Wah nih orang dua nih, kalau dibilang gila-gila. Iya. Ngeritik terus gitu, nggak ada baiknya pemerintah ini. Iya. Setelah mengetahui lebih jauh politik bersama teman-teman sejawat ini tadi yang membangun Mata Suara, ternyata politik itu dinamis. Iya, pro dan kontra itu nggak bisa kita benarkan juga di politik ya kan. Kita harus memilah dan memilih. Iya, jadi kalau posisinya Afif sebagai media berada di tengah ya. Berada di tengah. Jadi penghubung antara kebijakan pemerintah dengan masyarakat, termasuk aspirasi masyarakat juga dengan pemerintah pusat. Istilahnya sekalipun ada partai politik sebagai penyambung lidah masyarakat, media juga harus bergerak di sana yang diisi oleh anak-anak muda. Harapannya itu Mata Suara ini nanti. Doain Mas Amung semoga ini semoga besar ya. Amin. Nanti semoga yang duduk di sini ini para menteri. Amin. Ya. Amin. Abang-abang kita, abang-abang saya mungkin bisa hadir di sini. Kebetulan hari ini ada Pengwamentan di Malang. Oh iya. Jadi Bang Sudar ini juga termasuk dalam rangka ketahanan pangan, melakukan panen raya bersama Kapolri di Desa Rembun, Kecamatan Dampit. Oh, di Dampit sekarang. Di Dampit, dari Dampit sana. Nah, itu jadi kayak ya semoga lah media ini nanti besar, banyak tokoh-tokoh besar duduk di sini. Betul.
Semakin Dan satu lagi Mas berprogres. Amung. Ketua redaksi kita itu cewek. Oh, cewek? Perempuan. Wah, berarti ini mendukung program kesetaraan gender Kesetaraan ini. gender. Cita presiden Jadi, nih. Sampai kapan masa kita yang cowok-cowok terus yang jadi ketua? Iya. Tim redaksi Sepakat. kita ketuanya Ketua tim saja redaksi ya? menjadi Pimret, pimpinan redaksi. Nah, jadi itu cewek. otak, ide dan sebagainya kita mau bahas apa pada hari ini. Contohnya hari ini disiapkan oleh siapa? Oleh perempuan. Iya, saya tadi malam di WA sama Pimretnya berarti ya, itu Mbak Safety itu ya. Mbak Safety itu ya Pimretnya. Itu makanya. Ya, terima kasih lah, ini luar Betul. biasa ini Mata Suara ini, semoga jadi media yang besar. Amin. Mimpi yang besar itu dari ruangan yang kecil biasanya. Amin, amin ya Allah. Kayak Apple Ya. besar dari garasi Steve Jobs. Betul, Ya kan dari garasi. Terus siapa Bill Gates dengan Windows dari garasi lagi, ruang-ruang kecil. Ya. Mimpi besar itu keluar. Ya mana tahu. Sampai jadi Steve Jobs berikutnya. Amin, Jadi amin. Bill Gates berikutnya. Yang lahir dari tembok derita kalau Afif bilang. Tembok derita dulu ini, aduh. Iya. Semangat medianya. Siap, terima kasih banyak dukungannya dari Mas Amung. Semoga Mas Amung nanti jangan lupa kalau punya tokoh-tokoh elit dan sebagainya bisa diundang duduk di sini. Iya. Nanti Iya. nanti saya akan sampaikan ke Pimret sama apa nanti mana tahu ada yang kita kulik semuanya ya. Berarti ada akademisi kapan-kapan saya main undang juga. Boleh, Ya asik ya. kan? Terus habis itu influencer, selebgram, Ya. terus habis itu mungkin artis dan lain sebagainya ya kan? Ya. Mana tahu? Nanti channelnya lewat Mas Amung. Nah, enggak lah, nanti sama-sama lah. Kami cuma ini aja. Betul. Mungkin itu saja teman-teman semua. See you next time. Nanti kita ketemu lagi di perbincangan selanjutnya, discuss selanjutnya. Itu aja, Mas. Itu aja. Itu aja. Ya Iya, dari mata gimana? Dari Mata Suara. Dari Mata Suara untuk Indonesia Raya. untuk Indonesia Raya. Merdeka. Merdeka. Apa? Apa? Ikuti ini medsosnya, nanti nontonnya di mana. Oh iya. Kita apa aja. Oh, aku potongannya nanti ya. Oh ya, ini Jadi, scene belakang. Scene belakang. Ya. Jadi ini berarti udah ada platform YouTube, ada apa gitu, ada Instagram, TikTok. Sudah, untuk teman-teman semuanya bisa mengakses Instagram kami matasuara.id. Oh, matasuara.id. Untuk TikToknya matasuara.id. Matasuara.id. Untuk channel YouTube podcast kita ini Mata Suara 08. Mata Suara 08. Mata Suara 08. Kan kita harus tetap bersinergi. Iya, 0 betul. dan 8. 0 dan 8. Tidak pernah putus. Tidak pernah putus. Iya, garisnya. Dari angka 0 sampai angka 9. Itu kan yang nggak putus cuma angka 0 dan 08. 0 dan Betul. 8. Makanya kita buat Mata Suara 08. Oke. Mimpi-mimpi jangan pernah putus, usaha-usaha kita tidak boleh putus. Jangan lupa di follow. Ya, follow, subscribe, like, komen, apa sih biasanya? Share. Share. Jangan lupa di-share. Jangan lupa di-share. Iya. Sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Harus masuk ke grup keluarga. Iya, minimal pacar kalian tuh juga ini ya kan, juga nonton kan ini Mata Yang pacarnya Suara. nggak follow kami, ditinggalin aja. Harus follow Mata Suara, wajib ya. Wajib. Iya, luar biasa.